Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karinina Anggita Fariski, mahasiswi Sosiologi Angkatan 2019, ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mempelajari pemikiran dari Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno. Aufklärung atau Enlightenment adalah peristiwa pencerahan akal budi manusia yang menandai lahirnya masyarakat modern yang ciri pokoknya adalah rasional. Dengan Aufklärung, manusia diliputi dengan optimisme yang sangat besar dan sangat luar biasa. Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno memperlihatkan Aufklärung seakan menemui jalan buntu. Aufklärung yang mau membebaskan rasio dari mitos berbalik menjadi mitos. Usaha manusia rasional merosot ke dalam kerasionalannya. Peradaban mundur menjadi barbar, kemajuan bergerak ke tujuan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kemakmuran memakan banyak orang sebagai korban, roh sendiri pun menjadi terpenjara dalam perbudakan. Pendeknya, Aufklärung seakan membawa manusia jauh dari keselamatan. Di mata Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno, Aufklärung ini adalah sebuah paradoks. Apa yang bermula dengan optimisme akhirnya menjerumuskan manusia itu ke dalam pesimisme. Aufklärung adalah zaman merekahnya akal budi manusia. Di mata para tokohnya, sebelum abad ke-18, akal budi manusia itu dianggap cukup lama terbenam dalam kegelapan. Dengan Aufklärung inilah akal budi kembali tercerahkan. Tokoh terbesar dari Aufklärung ini adalah Immanuel Kant. Dari tahun 1724 hingga 1804. Kant memperjelas Aufklärung adalah jalan keluar lewat mana manusia pergi meninggalkan ketidakbalikannya yang diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahannya sendiri. Mengapa manusia menjadi tidak akil balik? Karena kesalahan dan kelalaiannya sendiri. Jadi bukan karena kurangnya akal budi, tapi karena ketidakberaniannya dan tiadanya tekad untuk menggunakan akal budinya tanpa tuntunan atau pimpinan orang lain. Kemalasan adalah sebab di mana banyak orang yang tinggal menjadi tidak akil balik sedemikian lama, walaupun mereka telah lama membebaskan alam semesta dari kekuatan tak dikenal yang mengendalikan dan menguasai dirinya sendiri. Orang seperti ini lebih suka ngebawahkan diri pada kekuatan yang mampu mengamankan kemapanan situasi dan ketidakbalikannya. Masyarakat atau sekelompok orang seperti ini mempunyai ketergantungan untuk mengibaratkan orang yang tidak berani menentukan langkahnya sendiri, bahkan takut jangan-jangan ia salah langkah dan berjalan di jalan yang membahayakan dirinya. Hanya otoritas lain di luar dirinya lah yang bisa menyelamatkannya. Ketidakbalikan itu telah mengurung manusia sampai menjadi seperti kodratnya yang seperti awal. Sulit bagi dirinya untuk keluar dari kurungan ketidakbalikan itu. Manusia malah merasa nyaman berada di dalamnya, lalu tidak mampu lagi untuk menggunakan akal budinya. Dari Kant, kita mengenal berbagai pengertian dasar yang kemudian menjadi dasar hidup dan pemikiran masyarakat modern. Pengertian-pengertian itu adalah pencerahan, ketidakbalikan atau kedewasaan, kritik, hak asasi manusia, dan imperatif-imperatif kategorial. Jauh sebelum manusia modern di abad ini yang mengenal globalisasi, Kant sudah mengatakan sesuatu tentang globalisasi itu. Untuk meraih cita-citanya, Kant menulis sebuah traktat Zum ewigen Frieden, menuju perdamaian abadi. Di saat pemimpin-pemimpin dunia tengah berseteru dan berperang untuk merebut atau mempertahankan kekuasaannya, Kant menyerukan perlunya dibangun tata kehidupan damai seluas universum ini. Kant juga membuat sesuatu yang drastis. Ia melakukan sebuah pembelokan Kopernikus. Pembalikan Kopernikus ini memberikan kembali tahta kepada akal budi manusia. Bukan yang lain, tapi akal budi inilah yang seharusnya memerintah semuanya, termasuk mengkritisi diri akal budi itu sendiri. Karena Aufklärung pun dimengerti sebagai zaman kritik.
kritik itu harus tetap dikenakan pada agama dan kesuciannya dan kekuasaan atau pengatur kekuasaan dengan mahkota keluhurannya. Pembelokan berpikir yang kritis itu tentu menakutkan dan mengancam otoritas manapun jua, lebih-lebih terhadap agama. Ini sungguh suatu keberanian berpikir yang menyakitkan hati para pemegang otoritas agama. Kant telah menyerang surga karena keberaniannya. Kant dengan Aufklärungnya memang sangat berjasa dalam membuka pemikiran-pemikiran baru di zaman modern seperti sekarang. Dari filsafat Kant, para pemikir bisa banyak menggali apakah sesungguhnya Aufklärung dan manfaatnya bagi zaman mendatang. Belajar dari Kant, kita tahu bahwa Aufklärung memberi kita kemampuan untuk meninggalkan segala bayang-bayang yang membelenggu di dalam diri kita. Aufklärung memberi kita kemampuan untuk menelanjangi hantu itu, dan tentu saja seperti diajarkan Kant, Aufklärung adalah kemampuan untuk menggunakan akal kita dengan sebebas-bebasnya, sehingga kita bisa mewujudkan identitas diri kita setotal-totalnya. Aufklärung juga memberikan kemampuan agar kita memperjuangkan humanisme yang tidak bertolak dari fakta empiris diri menurut kelahiran kita. Ada beberapa hal yang bisa dicatat sebagai akibat negatif dari Aufklärung ini, yakni reduksi akal budi manusia menjadi cara berpikir yang melalui instrumentalis, berkembangnya fasisme dan antisemitisme, pembentukan interes manusia di bawah prioritas-prioritas ekonomi belaka. Jatuhnya akal budi menjadi melulu instrumentalis itulah titik tolak yang memudahkan kita untuk membaca keprihatinan yang dibahas oleh Horkheimer dan Adorno dalam dialektik der Aufklärung. Karena akal budi yang menjadi instrumentalis itu banyak hal dalam kultur, politik, dan ekonomi yang terjerumus ke dalam krisis dan chaos. Tanda-tanda krisis itu dapat terbaca dengan mudah, misal terancam keindividuannya. Ia bukan lagi individu yang bebas, tapi budak dari ekonomi dan ilmu pengetahuan yang serba instrumentalis. Dengan pencerahan akal budinya, manusia ingin banyak belajar dari alam, tapi yang akhirnya diketahui hanyalah bagaimana menguasai dan memperalat alam. Aufklärung memperlakukan hal-hal alami seperti di traktor memperlakukan manusia. Memperbudak alam, manusia pun diperbudak oleh alam. Jadi instrumentalis akal budi tidak hanya sebuah penggunaan kekerasan terhadap hal-hal di luar diri manusia, tapi juga kekerasan terhadap dirinya sendiri. Maka Aufklärung yang bertujuan membebaskan rasio akhirnya membuat rasio itu terpenjara dalam kesempitan diri yang melulu instrumentalis. Tiap usaha untuk mematahkan paksaan alam hanyalah akan membawa lebih dalam masuk ke paksaan alam itu sendiri. Aufklärung ternyata membuat akal budi manusia jadi sekedar alat belaka. Jadi, pemikiran sedemikian menguasai mereka-mereka yang berkuasa, kita sudah bisa membayangkan akibatnya yang tragis pula. Bagi penguasa-penguasa itu, manusia-manusia jadi sadar material, persis seperti alam yang tersedia bagi masyarakat. Karakter paksaan yang melekat pada masyarakat yang mengasingkan dirinya sendiri. Seperti halnya memperlakukan manusia seperti barang yang tak mempunyai nilai kecuali untuk diperalat. Latar belakang mengapa di zaman pencerahan bisa muncul rezim-rezim fasis yang brutal dan kejam, dan ini adalah sebuah contoh dialektis bagaimana Aufklärung ternyata tak berhasil mencerahkan manusia dalam relasinya terhadap alam. Pada dirinya sendiri bukanlah sekedar materi, tapi sebuah Einmaligkeit atau ketiadataraan. Ilmu pengetahuan modern memang mengakui sebagai materi, alam memang mempunyai tata aturan dan hukumnya sendiri. Namun ketiadataraan itu diabaikannya. Di sini kelihatan sebagai individu si peneliti itu kehilangan keindividuannya. Persis seperti juga objek-objek yang ditelitinya kehilangan keindividuan dari ketiadataraan. Karena memandang alam sebagai netral,
manusia pun menjadi netral dan kehilangan nilai individuannya. Itulah sekali lagi pukulan dialektis alam terhadap rasionalitas manusia. Sekian dari materi yang telah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.